Ya, kita masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan dulu. Mari kita. Hari ini kami masuk dalam satu seri perjalanan dunia akan ditutup oleh Tuhan. Ini akan mengalami satu saat dan seluruh dosa itu akan berhenti dan semua orang benar akan bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan berikan kami satu hati yang terus berwas-was, berhati-hati, waspada, seperti Engkau berikan, Engkau perintahkan kepada kami. Dalam segala hal kami harus menguji segala sesuatu dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan apapun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Semua berada dalam kuasa pengendalian Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang terus memberikan rencana yang sempurna sampai semuanya tergenapi. Bawalah hati kami untuk menerima kuasa kedaulatan Tuhan. Dan seluruh daripada hidup kami yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga kami bukan menjadi anak sembarangan, tetapi anak-anak yang benar-benar melihat segala sesuatu selalu bermakna dan dalam kebaikan Tuhan menuju pada kesempurnaan dan semuanya akan dihakimi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, ialah Roh Tuhan yang menguasai 7 gereja sepanjang sejarah, yang menerangi setiap hati kami sebagai bait-Mu, akan memimpin kami dalam seluruh kebenaran dan membawa kami serta mendukung, menghibur kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membahas di dalam Wahyu pasal 6 ya. Kita buka di dalam ayat yang ke-9. Jadi ayat 1, 3, 5, 7 itu anak domba membuka meterai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Jadi dibuka itu ya. Jadi binatang penunggang kuda berwarna putih dan yang menunggangi adalah Kristus sebagai pemenang dan yang sudah mengalahkan segala sesuatu dalam kendali Dia. Kemudian kuda yang berwarna merah padam dan menyatakan satu peperangan, menyatakan satu kesiapan dari seluruh orang-orang yang akan mengalami pembukaan meterai, dan mereka akan melihat dan mereka terkejut, bangsa-bangsa akan saling menguasai dan berperang satu sama lain. Nah, saudara, kita sudah melihat kondisi sekarang ini, baik Eropa, baik Amerika, baik blok timur, blok barat, blok utara, blok selatan, ataupun Indonesia yang tidak ada bloknya, ya, non-blok, N-blok gitu ya. Dan sekarang ada BRICS. Nah, saudara, ini semuanya bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Saya percaya bahwa itu berkaitan dengan sejarah penutupan akhir dari segala sesuatu. Dan kita semakin hari akan semakin mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan dengan tanda penunggang kuda, dan penunggang kuda yang ketiga, yaitu penunggang kuda yang berwarna hitam. Dan yang memberitahukan kepada kita bahwa seluruh dunia akan mengalami inflasi. Jadi kesulitan hidup akan lebih sulit, dan sekarang di Eropa, di Amerika, semua kesulitan, dan juga beberapa negara yang sudah dinyatakan bangkrut, dan mereka akhirnya dirampas, dan mereka tidak punya hak untuk menjadi negara, karena negara mereka dilelang, istilahnya, dibeli. Dan hampir beberapa negara besar, seperti Amerika, China, itu membeli negara-negara kecil yang ada di daerah Afrika. Mereka sudah dikuasai oleh negara-negara ini, dan khususnya China, yang banyak menguasai daerah di Afrika. Dan kenapa dikuasai? Ada maksud dan tujuannya adalah menguasai hasil yang ada di daerah itu. Apakah itu ada uraniumnya, apakah itu ada thoriumnya, apakah itu ada biji aluminiumnya, dan semuanya. Itu di Afrika itu juga kaya akan kekayaan seperti itu. Tapi mereka orang-orang yang tidak berpendidikan, yang sangat lemah, dan mereka sering perang karena agama. Ya, dan mereka beragama Islam, itu mereka sering berperang satu sama lain.
Tuhan yang atur, Tuhan yang tetapkan. Ya, saudara harus mengerti ini. Nah, kita akan sebentar ya. Kita akan mengulangi ini habis mati ya. Ya, oke. Jadi dalam pasal 6, 1, 3, 5, 7, dan yang ketujuh itu adalah yang keempat, itu penunggang kudanya adalah penunggang kuda kematian, seperti tengkorak, dan warnanya tuh pucat hijau kuning. Nah, hijau kuning itu adalah itu dalam arti sudah dinyatakan dalam sekarat atau mati. Dan pekerjaan dari kegelapan itu yang dibuka, diizinkan Tuhan, dikontrol Tuhan, itu membawa seperempat seluruh penduduk bumi itu mati dengan kesia-siaan. Tadi kita tahu, saudara, di dunia ini kematian itu begitu banyak kita nggak tahu. Ya, kematian begitu banyak kita nggak tahu. Kemarin saya beritahu, orang-orang yang mengaborsi, ibu-ibu muda yang belum kawin mengaborsi bayinya, atau seorang ibu yang mengaborsi bayinya, itu jumlahnya bukan cuma 100.000 orang. Jadi dalam waktu lebih kurang 10 tahun, sampai sekarang ini ada sekitar 20 tahun, saudara, dihitungnya adalah per 1 detik. Bukan per hari, bukan per tahun. Hitungnya ada per detik. 1 detik itu, yang bayi yang dibuang, yang digugurkan, itu lebih daripada 5-10 data yang tercatat. Yang tidak tercatat itu lebih besar lagi. Dan bisa 2 kali lipat. Jadi orang-orang, anak-anak yang di kota-kota, yang di dunia modern itu, mereka dengan ramuan apapun ke dokter menggugurkan itu 1 detiknya yang mati minimal 5 orang. Bayi itu manusia. Bayi bukan, oh ini manusia belum jadi. Bukan. Umur 1 bulan itu manusia. Umur 1 hari itu manusia. Sudah jadi itu manusia. Apalagi umurnya kalau digugurkan itu umur 4 bulan, 5 bulan gitu, sudah ada bentuknya. Atau lebih sadis lagi, bayi itu dipotong-potong di dalam. Karena nggak bisa keluar, jadi bayinya itu dipotong di dalam. Digunting-gunting di dalam, kemudian diambil. Jadi tubuh bayinya itu udah kayak daging-daging dipecah semua. Dan itu dilakukan oleh manusia. Dan itu jumlahnya setiap hari tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan ini belum yang kita hitung yang kemarin, yang hampir 1/4 dari 8 miliar manusia yang dalam sepanjang sejarah kita perhatikan, sudah lebih daripada hampir sekitar 1 miliar itu korban penyakit dan banyak yang lainnya. Dan itu semua rancangan dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan itu semua dikendalikan Tuhan, dibuka oleh Tuhan. Nah, saudara, kita sulit sekali berpikir mengapa Tuhan mengendalikan hal yang sepertinya gelap, sepertinya kejahatan semuanya. Kalau bukan Tuhan, siapa yang mengendalikan? Memang setan gitu. Nah, ini adalah apa yang terjadi di Alkitab, apa yang diberitahukan kepada kita, dan khususnya itu adalah hal-hal yang sulit kita terima dalam pikiran kita. Kecelakaan, musibah, bencana alam, tsunami, siapa yang menetapkan semua itu? Jawabannya adalah Tuhan. Bahkan orang yang lahir kemudian jadi jahatnya bukan dari Tuhan. Jadi jahatnya. Tapi orang itu lahir dan kemudian ditetapkan Tuhan, itu semua dalam ketetapan Tuhan. Tuhan tidak membuat orang menjadi orang yang penyebab dosa, bukan. Tapi orang itu sendiri bertanggung jawab. Tapi Tuhan dalam kemahakuasaannya, dia menetapkan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Kalau bukan seperti itu, dia bukan Tuhan. Dia yang menguasai semuanya. Dan ini Alkitab sudah ajarkan dan kita sudah pelajari di kelas hari Kamis dan juga hari Sabtu. Itu ada pembinaan secara bertahap gitu kan, tentang pengajaran-pengajaran penting, doktrin-doktrin penting. Nah, saudara, saya harapkan saudara bisa mengikuti itu. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita masuk di dalam meterai yang ke-5 dan ke-6. Mungkin kalau nanti ke-6 belum tuntas, minggu depan kita ulangi lagi. Tapi kalau tuntas, kita masuk yang meterai yang ke-7. Nah, perhatikan, saudara.
kita lihat pada pasal Wahyu pasal 6 ayat 9. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, jadi kelima meterai ini sampai ke 7 meterai, yang membuka 7 meterai itu adalah langsung anak domba. Satu persatu meterai itu dibuka. Jadi satu persatu yang membuka anak domba. Dan apa yang terjadi? Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah yang pertama, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi meterai yang kelima ini adalah meterai pertanyaan dan meterai satu tuntutan dari orang-orang yang mati, orang-orang Kristen yang martir, yang kemudian dianiaya mati, kemudian dipenggal kepalanya, dan ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang disiksa, dan bermacam-macam. Nah, saya tanya, jadi mereka ini, meterai yang kelima waktu dibuka, itu suara mereka yang keluar. Apa yang disuarakan mereka? Mereka mati dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian mereka akan Kristus. Injil Kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus. 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, the holy and the true, yang benar dan yang kudus. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagikah? Saudara, ini pertanyaan ini sama persis dengan para nabi yang melihat kondisi bangsa Israel dalam dosanya yang tidak bertobat-bertobat. Dan termasuk juga syair Mazmur yang ada juga menanyakan ini kepada Tuhan. Berapa lama lagikah engkau berdiam diri, membiarkan aku dalam kesusahan, kesulitan, dan sepertinya aku masuk ke dunia orang mati. Daud berkata demikian. Jadi seolah-olah Allah itu berdiam, Allah membiarkan kita. Saudara, bukan. Allah akan adil, Allah akan menghakimi sesuai dengan seluruh rancangan hikmatnya, dengan metodenya, dengan caranya, dan satu persatu semua bangsa, semua orang yang menghukum, yang melawan orang-orang Kristen, yang membakar gereja, yang membinasakan orang-orang yang percaya bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada satupun yang luput dibinasakan Tuhan. Dan ini jamin oleh Tuhan. Saudara, ada satu kebinasaan yang sangat mengerikan yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus nubuatkan. Berapa lama lagikah? Seperti induk ayam. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Seperti induk ayam yang merindukan anak-anaknya kembali dirangkul oleh ibunya. Tetapi engkau membuang dan membelakangi Allah. Engkau menolak aku. Dan bukan hanya menolak aku, engkau berpaling kepada berhala-berhala. Dan engkau mendirikan baitmu sendiri. Bait Allah sendiri. Dan mendirikan keselamatan sendiri. Dan Tuhan Yesus kemudian memberitahukan kepada mereka, pada murid-murid, di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Dan waktu murid-murid melihat kemegahan bait Allah, yang begitu megah, penuh dengan emas, di dalamnya itu mewahnya luar biasa, dibangun sudah ratusan tahun. Dari sejak Salomo sampai Herodes. Dan sekarang mau dibangun bait Allah ketiga oleh bangsa Israel yang nggak ngerti tentang Mesias. Apakah itu akan terjadi? Dan saya percaya menurut iman Kristen bahwa bait Allah itu tidak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Engkau lihat semua kemegahan ini. Aku akan runtuhkan semuanya. Jadi siapa yang meruntuhkan? Tuhan sendiri. Tuhan runtuhkan. Dan tidak ada satu batu pun yang
berdiri seperti yang kita lihat tembok-tembok kemegahan itu. Semua runtuh. Dan yang meruntuhkan Raja Titus. Menyerbu dan dihancurkan semuanya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menubuatkan ini? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena kamu bunuh saya. Karena kamu tolak saya. Kebanggaanmu yang paling hebat, kerajaanmu paling luar biasa, aku hancurkan. Salomo sama. Daud sama. Dan orang Kristen juga sama. Jika kamu membanggakan di luar apa yang disebut sebagai Tuhan Allahmu, kau banggakan apapun, gerejamu, pendetamu, siapapun, saudara, di akhir zaman, semua dihancurkan Tuhan. Dan itu peringatan, dan terjadi kapan? Sudah 70 tahun kemudian, 70 tahun Masehi. Besar-besaran bangsa Israel dihancurkan Tuhan. Bukan hanya penghancuran bait Allah, seluruh silsilah dan turunan-turunan yang ada di Sekina, di tempat di mana itu ada, saudara, di mana seperti itu kantor dukcapilnya, itu habis semua, dibakar habis. Dan sekarang ini banyak orang mengatakan, oh saya ini orang Israel asli, saya punya turunan. Dari mana? Saudara, semua sudah bercampur. Dan banyak orang mengatakan, oh ini saya ini Israel asli, jadi masih keturunannya Daud. Dari mana kamu tahu? Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang menghancurkan seluruh kebanggaan, turunan, bait suci, bait Allah, ritual, semua dihempaskan Tuhan. Kenapa? Karena hukuman Tuhan. Karena kamu bunuh anakku yang tunggal. Karena kamu menyalibkan dia. Itu khotbah Petrus pada pasal 2, pasal 4. Saudara, dan resikonya kamu harus tanggung. Dan Tuhan akhirnya menghentikan seluruh keturunan daging dan digantikan dalam Kristus, keturunan spiritual. Jadi orang-orang Israel yang baru bukan lagi secara fisik, tapi di dalam Kristus. Nah, inilah puncak dari perbedaan iman Kristen dengan iman orang Yahudi dan iman yang bukan Kristen. Apa yang bukan Kristen adalah saudara-saudara percaya di dalam Kristuslah, Israel dibangun di dalam Kristuslah, keselamatan itu ada di dalam Kristuslah, keturunan Abraham menjadi bintang-bintang di langit dan menjadi pemimpin dan memberkati dunia. Itu di dalam Kristus. Di luar Kristus, semua binasa. Dan inilah akibatnya waktu Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan kamu bukan aku menghakimi kamu. Musa akan menghakimi kamu karena Musa menyembah aku. Saudara, mereka marah luar biasa dan mereka melihat Yesus ini menghujat Allah. Akhirnya binasa. Ini ada cara lain. Ini orang kurang ajar sekali. Ini orang sudah keterlaluan. Ini orang menghujat Tuhan, menista Tuhan. Bunuh dia. Nah, tahunya Tuhan sendiri dia yang menjadi manusia. Dan dosa orang-orang itu yang membunuh itu, saudara, tetap ditanggung oleh mereka. Bapak, hubungannya dengan doa Tuhan Yesus yang di kayu salib gimana? Ya Bapak ampunilah. Ya, diampuni. Mereka yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka yang tahu yang dosa sengaja dibinasakan Tuhan. Mereka ikut-ikutan nggak tahu. Nah, mereka yang bertobat, mereka nggak dapatkan itu. Saudara, kita melihat ini ya. Oke, saya ulangi ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka menuntut Tuhan. Tuhan, kau adil, nggak mungkin kau berdiam diri. Kami mati seperti ini karena kesaksian kami kepada engkau, karena firman-Mu, karena kebenaran-Mu, engkau suci. Nggak mungkin kau melihat kami didiamkan seperti ini. Kapan kami menuntut engkau menegakkan keadilan? Habakuk juga mengatakan demikian. Nabi Habakuk.
Di manakah keadilan Tuhan? Apa aku keliru berpikir tentang Tuhan? Orang benar kok dihakimi. Kemudian saudara dikuasai oleh orang-orang jahat. Tuhan nggak kebalik. Harusnya kami yang menguasai orang jahat. Dan Tuhan katakan enggak, benar. Karena kamu menolak aku, orang jahat akan menguasai kamu. Kalau kamu bertobat, orang jahat kuasai kamu, tak hukum, tak binasakan. Hebat nggak Tuhan? Jadi semua yang dilakukan orang-orang yang berkaitan dengan orang percaya dan berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan gereja, saudara pikir mereka bisa melarikan diri? Nggak bisa. Mereka tetap harus bertanggung jawab. Jangankan mereka, kita pun bertanggung jawab terhadap hidup kita. Cuman masalahnya adalah mereka tidak ada jaminan darah Kristus. Kita ada jaminan darah Kristus. Mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran, kita bisa kembali bertobat. Dan kemudian kita menyesal, kita ikut Tuhan, dan kemudian kita hidup dipimpin oleh kebenaran. Dan mereka nggak bisa. Itu sudah. Ya. Oke, saudara, kalau kita lihat berapa lama lagi, itu dalam Mazmur 78, ayat 5, dan juga Mazmur yang lain, 80, 82, 93, itu menyatakan berapa lama lagi, Kak, satu pertanyaan kepada Tuhan, bukan tidak yakin Tuhan itu akhirnya akan menjawab doa mereka. Mereka yakin, cuman mereka itu bingung. Mazmur itu bingung. Kenapa Tuhan nggak turun tangannya sampai sekarang? Kenapa Tuhan tidak mau terlibat di dalamnya? Tidak mau melibatkan diri di dalamnya? Dan seringkali pemazmur juga mengatakan, kenapa orang yang jahat kok hidupnya enak? Kami orang-orang baik kok hidupnya sengsara seperti ini? Orang jahat itu sehat-sehat. Coba itu makanya, aduh, kaya-kaya lagi. Saudara, kita melihatnya adalah melihat seperti dunia lihat. Bukan Tuhan lihat. Kalau Tuhan beda. Ya, kemanakah ujung yang mereka? Dan Daud kemudian memberitahukan pada akhir ujung hidup mereka kemana? Jalan sempit dan jalan lebar. Bukan berarti, saudara, orang Kristen nggak ada yang kaya, orang Kristen nggak ada yang sehat. No, sehat, sakit, kaya, miskin, itu semua orang sama. Berkat Tuhan itu diberikan pada panas, terik, matahari, hujan, sama diberikannya. Kalau kamu berusaha dengan baik, ya kamu dapat rezeki yang baik. Kalau kamu berpikir dengan hikmatmu, kamu dapat. Dan itu adalah kebenaran secara umum. Dan kenapa orang-orang ini menuntut Tuhan berseru, kami mati demi kamu, kami mati demi firman-Mu. Kenapa kamu diam saja? Saudara, ini adalah kematian martir, bukan kematian biasa seperti orang-orang yang dibawa oleh kuda keempat. Ada maut di sana dan ada Hades. Ada membawa pada kematian, keterpisahan dari Allah. Itu adalah Hades. Semua orang mati. Hades itu arti bahasa literalnya adalah kuburan. Dalam bahasa umum, ini kuburan. Nah, seperti tempat orang mati. Tapi di dalam bahasa Alkitab, Hades adalah tempat orang-orang yang mati tanpa Kristus. Jadi ada dua penggunaan. Orang-orang mati di dalam Kristus dan orang mati yang tanpa Kristus. Yang bersama dengan Kristus adalah orang-orang mati yang percaya pada Kristus. Yang mengikuti Kristus. Tapi yang tidak berada di Hades. Dan apa yang ada di Hades? Maut. Kebinasaan, hukuman Allah terakhir, hukuman yang kedua, hukuman mati. Bukan mati secara fisik, mati di dalam rohmu, mati dalam jiwamu. Dan itu yang bisa lakukan Tuhan. Jangan takut kepada orang yang membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada orang yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu. Siapa itu? Yesus sendiri. Dia memegang alfa omega hidup kita. Menarik nafas kita, memberikan nafas kita. Mencabut nyawa kita, dan memberikan kehidupan dalam jiwa kita. Dan itu adalah Kristus. Dia bisa memberikan, dia bisa mengambil. Saudara, di sini ada satu jeritan, apakah Allah itu adil atau tidak? Jawabannya adalah Allah pasti adil. Tapi berapa lama lagi? Jadi mereka tidak menanyakan, kenapa engkau nggak adil? Bukan, saudara. Tuhan berapa lama lagi?
Ini sudah banyak yang mati, sudah banyak mati ini. Kapan? Dan Tuhan menjawab dengan tegas. Sudah perhatikan ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat. Mereka harus beristirahat, rest in peace, di dalam damai. Sedikit waktu lagi hingga genap, jelas, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi kenapa Tuhan berdiam? Kenapa Tuhan kok nggak menjalankan itu? Keadilannya, penghakimannya. Karena belum genap. Kapan itu genap Tuhan? Ya tungguin. Kamu kan lagi tenang, rest in peace. Jadi nggak usah ngomel-ngomel kamu. Gitu. Kamu bertanya pada berapa lama lagi? Ya, tunggu genap waktunya. Kapan genap waktunya? Ya itu urusannya Tuhan, bukan urusan kamu. Dan Tuhan katakan, kamu istirahat dengan tenang. Dan itu doa loh, saudara. Dan doanya bentuknya adalah bentuk yang terus-menerus mereka menanyakan pada Tuhan. Dan Tuhan katakan, tunggu, tunggu. Ya Tuhan, berapa lama lagi? Tunggu. Tunggu sampai kapan? Tunggu. Tunggunya berapa tunggu? Tunggu, 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 tunggu. Kenapa? Karena bukan kamu yang menentukan, aku yang menentukan. Jadi materai yang kelima ini adalah materai penantian penggenapan jumlah orang percaya yang sudah disetting oleh Tuhan. Sudah ditetapkan Tuhan. Berapa jumlahnya? 7 miliar, 777.777 selesai genap. Jadi dalam kitab Wahyu memakai 144.000. 7 pakai angka 7. 77 144. Dan dari 12 kali 12 saudara itu jadi 144. Jadi ini merupakan satu generasi, satu bangsa, satu suku, satu kaum yang sempurna. Jadi 144 itu bukan dikatakan orang-orang tertentu seperti nabi-nabi hanya orang Israel gitu kan. Bukan, saudara. Itu ada satu kegenapan bangsa yang Tuhan katakan di dalam ayat 12 ini. Dengan genap nanti akan persis sama. Nah itu istilahnya 144.000 orang. Genap semuanya. Jadi saudara kalau kita nantikan gini ya, kalau kita tahu, oh kurang satu ini sedikit kurang satu orang bertobat. Wah, langsung Tuhan menuntut balas. Siapa yang tahu kurang satu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan meminta kita menunggu? Saya tanya sekarang, apakah Tuhan menunggu? Kita berada dalam ruang dan waktu. Kita ada masa lalu, ada masa depan. Apakah Tuhan punya masa lalu, masa depan? Nggak ada. Tuhan itu selalu kekal, selalu hari ini. Jadi waktu dia mengatakan kalimat-kalimat itu, saudara perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan sedang mengatakan itu dalam konteks bahasa manusia yang terbatas seperti itu. Dan waktu Tuhan menunggu, Tuhan punya rancangan yang tetap tidak berubah, dan Tuhan tahu semuanya selesai dengan sempurna. Manusia nggak sempurna, kapan Tuhan? Kapan? Kapan? Karena kita nggak sempurna. Karena kita dalam keberadaan kita dibatasi dengan bentuk-bentuk dan semua benda yang ada, dan keterbatasan kita semuanya. Dan Tuhan tahu kapan dia menolong kita, kapan kita dibawa untuk keluar dari permasalahan kita. Tuhan tahu semuanya. Kita nggak tahu. Ayub waktu dicobai, tahu nggak Ayub? Kalau di atas itu Tuhan yang ngatur, nggak tahu. Ayub nggak tahu. Dia bertanya pada Tuhan. Tuhan ingin bertanya. Akhirnya sepertinya mau berperkara dengan Tuhan. Terus Tuhan jawab pada Ayub, kamu mau perkarakan saya? Oke, ayo berperkara dengan saya. Tak bawa kamu ke dalam hadiratku. Siapa yang menciptakan dunia semesta alam ini, tata surya semuanya, jagat semesta ini, bumi, galaksi-galaksi yang lain. Siapa yang menciptakan kuda nil, buaya, gajah, dan semuanya.
Yang menciptakan laut dan semuanya, membatasi semua tanah-tanah dan pulau-pulau, membaginya. Siapa? Ayub berdiam. Karena nggak mungkin manusia bisa berkhidmat lebih daripada Tuhan. Dan Ayub kemudian mencabut semua perkataannya. Saudara, kita jangan melebihi daripada orang-orang yang istilah saya itu kebacut, kebablasan. Banyak orang-orang itu ingin tahu lebih daripada yang tidak diperbolehkan tahu. Wah, saya ketemu dengan Allah Bapa. Saya ketemu dengan malaikat Jibril. Saya ketemu dengan malaikat Mikail. Namanya kamu siapa? Gabriel atau Jibril itu datang hanya beberapa kali. Dan itu urusannya dengan kelahiran Kristus. Allah menjadi manusia dan lahir di dalam kandungan Maria. Nah, itu baru Jibril. Tidak pernah ada yang lain. Dia bicarakan apapun. Kok kamu ketemu Jibril? Terus ketemu dengan Mikail. Michael, iya betul ada. Manusia namanya Michael. Kalau Michael malaikat ketemu kamu ngapain? Oh iya Pak, saya ketemu dengan malaikat yang luar biasa di mana? Wah, ketemu saya tuh waktu di Solaria. Wah, saudara. Ngapain ke Solaria malaikat itu? Seolah-olah kita ini menjadi orang yang lebih dari orang lain rohani kita. Saudara, kita kemudian keblinger dan akhirnya tersesat dalam pikiran kita. Ya. Oke, kita lihat ini. Jadi kegenapan. Saudara, saya ingin kita membaca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat yang 14. Perhatikan, saudara. Saya bacakan 12 ya. 13-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang persisten gitu ya, orang yang bertahan, orang yang sabar menunggu Tuhan terus, dan dia akan diselamatkan. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapankah kegenapan waktu itu akan ada, dan ditanya oleh orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu, yang martir itu. Kapan itu? Tuhan Yesus memberikan satu clue-nya, satu kunci. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan Allah akan diberitakan, dan pada saat terakhir orang itu bertobat. Dan kita nggak tahu siapa yang terakhir orang ini bertobat dan menutup semuanya dan tiba kesudahan. Jadi saya tanya siapa? Jika gereja, jika kita berhenti pada keselamatan pada diri kita sendiri, dan kita tidak pernah mengabarkan Injil, itu artinya apa? Saudara, tanda petik, memperlambat kedatangan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan itu datang? Salah satunya adalah unsurnya pemberitaan Injil kerajaan Allah. Kalau gereja nggak memberitakan, menikmati dirinya sendiri, wah, saudara, berarti kita lupa panggilan kita. Jadilah terang, jadilah garam. Kita lupa semuanya. Jadi kita dibawa ke dalam satu hati Tuhan untuk apa? Memberitakan keselamatan sampai ke ujung bumi, sampai selesai, dan orang terakhir dipanggil Tuhan selesai. Genap jumlahnya 144.000 itu. Tuhan datang. Dan Tuhan semuanya akan gulung semuanya. Oke ya, kita lihat kepada fakta sejarah. Saudara perhatikan. Semua orang martir, semua penyiksaan, dan semua yang berkaitan dengan bangsa Israel. Perhatikan, yang pertama, Mesir memperbudak Israel ratusan tahun. Asyur, Babilonia, Romawi, terus orang-orang yang ada di Kanaan, orang ada di Moab, ada di Edom, dan semuanya yang pernah berperang dengan bangsa Israel. Saudara perhatikan. Tuhan katakan, di dalam Kejadian pasal 12, Mazmur 137, Yesaya 25, 15, 17, Yoel, dan Obadja. Pasal yang 1 ayat 15-18. Saudara baca semua nanti.
Saudara, semua orang yang tanda petik dipakai oleh Allah sebagai alat kebinasaan dan kemudian mendidik bangsa Israel, saudara, alat kebinasaan ini tidak diberikan oleh Allah hati yang bertobat dan Allah tidak memberikan belas kasihannya dan memang diangkat untuk mendidik Israel dan kemudian dibinasakan. Itu ada di Alkitab semua. Jadi orang-orang yang martir ini bertanya pada Tuhan, terus kapan kamu nuntut? Saudara, sejarah sudah membuktikan. Kamu lihat Babilonia, aku hancurkan. Sudah tidak ada Babilonia sekarang. Kamu lihat Mesir, aku binasakan Mesir. Dan tidak ada Mesir sekarang. Bukan Mesir yang sekarang kita mau, Egypt yang sekarang. Lain. Saudara. Mesirnya Fir'aun dengan Egypt itu beda. Saudara, kemudian kita lihat kekaisaran Romawi yang begitu besar. Hampir satu dekade yang menguasai seluruh jagat ini. Hampir 500 tahun. Sampai selesai kira-kira 800 tahun. Romawi itu menguasai bangsa-bangsa dengan luar biasa. Dengan hukumnya, Lex Romana, dengan perdamaiannya, Pax Romana, Romawi itu merangkul seluruh bangsa. Kalau nggak mau, kamu akan aku binasakan. Kalau mau berdamai dengan saya, kamu baik dengan saya, kamu menjadi negara serikat saya. Sepertiga dunia dikuasai Romawi. Dan mungkin negara semua kecil. Jadi berjaya ratusan tahun Romawi itu. Dari zamannya Tuhan Yesus sampai berapa ratus tahun kemudian. Itu masih kuat. Tapi kemudian hancur. Kenapa hancur? Tuhan hancurkan. Saudara, kadang-kadang kita lihat kedaulatan Tuhan itu rada aneh dalam pikiran kita. Saya beritahu, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, bait Allah ini akan aku hancurkan. Tuhan didik siapa? Karena kamu bunuh saya, kamu tolak saya sebagai Mesias, aku binasakan. Dan bait Allah ini dibinasakan. Yang binasakan bait Allah, dibinasakan juga oleh Tuhan. Kan jadi aneh ini. Kita pikirkan bangsa Romawi dipimpin Titus yang menghancurkan Yerusalem itu, merusak semuanya, bait Allah dihancurkan semuanya. Wah, ini kan dari Tuhan, karena Tuhan yang angkat mereka dan mereka sebagai alat hukuman Tuhan. Oh enggak, saudara. Alat hukuman Tuhan itu pun dihukum Tuhan. Jadi Tuhan itu adil. Nah, kalau kita tahu cerita seperti ini, kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Ada orang-orang jahat menipu kita dan semuanya gitu kan. Ada orang baik yang membantu kita. Saudara tahu? Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan sendiri. Perhatikan. Barang siapa memberkati engkau, Abraham dan seluruh keturunannya, termasuk Israel, aku akan memberkati mereka. Saudara, ini bukan janji sembarangan. Jika kamu memberkati orang Kristen, jika kamu memberkati orang-orang percaya, saudara, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak berhutang dengan kamu. Karena orang percaya adalah dirinya sendiri. Yesus sendiri dalam diri orang percaya. Waktu dia dalam kesusahan, kamu menolong dia. Kamu bukan orang Kristen pun, Tuhan berkati kamu. Saudara, ini Tuhan itu adil. Daud waktu dalam kesusahan, saudara, beberapa orang-orang suku-suku tertentu itu menerima Daud. Dan waktu Daud kembali berjaya, Daud ingat hati Tuhan. Mereka semua diberi kenikmatan oleh Daud dan dijamin mereka oleh Daud. Dan semua dibangun oleh Daud. Karena Daud punya hati Tuhan. Tapi masalahnya adalah, apakah kita bisa nggak dibalik? Kan tadi orang yang tidak percaya, orang yang di luar daripada keturunan Abraham, memberkati Abraham, Tuhan berkati. Sebaliknya, kalau kita memberkati orang yang tanda petik, yang jahat, musuh kita berkati, kita kasih, apa yang kita terima? Saya tanya, saudara. Jauh lebih besar daripada orang yang tidak percaya mengasihi kita. Saudara. Betul?
Kalau saya bisa mengasihi musuh saya mendoakan dia, saudara itu berkatnya lebih limpah daripada musuhmu mengasihi kamu. Yang Tuhan pakai untuk menjamin hidupmu. Dan Tuhan berkati dia. Tapi kamu yang mengasihi musuhmu, saudara, itu berkatnya bukan cuma berkat yang ada di dunia ini. Berkatnya adalah kamu adalah anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak Bapak surgawi. Kalau kita bisa mengasihi musuh, nah kalau dalam keluarga kita, kakak adik bermusuhan, suami istri bermusuhan, saya tanya, kalau musuh saja suruh ngasih, nah kamu suami istri nggak bisa ngasih gimana kasih Kristus? Bagaimana prakteknya itu? Betul kan? Jangan kan yang jauh-jauh, dekat aja nggak bisa. Nah harusnya ada kekuatan yang luar biasa sebagai anak-anak Bapa surgawi, saudara. Apa itu? Kasih itu mengalahkan segala permusuhan, menghentikan segala peperangan dan kebencian. Itu adalah kasih. Kenapa orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena Kristus tidak melakukan itu. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Orang-orang mencaci maki kita, kemudian sampai kemudian menganiaya kita, membakar gereja kita. Saudara, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan katakan, kamu yang bakar gereja, kamu pikir kamu diam. Puji Tuhan kalau kamu dijadikan Kristen. Ya kan? Kalau enggak, Tuhan binasakan kamu. Semua ada keadilan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar bahwa Allah yang mengontrol sesuatu, anak domba Allah yang membuka meterai itu. Dan dia menguasai seluruh jagat semesta dan seluruh peristiwa. Ya, kita lihat sekarang. Yang terakhir. Ya, Wahyu pasal 6. Yang terakhir. Membuka meterai yang ke-6. Perhatikan, saudara. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Coba kita lihat PowerPoint-nya. Dua PowerPoint. Ya. Yang pertama, kedua, karung. Nah, saudara perhatikan ini. Bawahnya. Nah, ini. Ini cuma gambaran, nanti lebih hebat. Saya seumur hidup pernah lihat badai pasir di Beijing. Wah, saudara, itu berada di tengah-tengah badai pasir itu, kita kayak orang nggak punya apa-apa. Kalau mati ya matilah. Apalagi badai laut. Di tengah-tengah laut seperti murid-murid Tuhan Yesus gitu kan. Waduh guru, ada badai. Aduh, kita akan mati, kita akan mati. Tuhan Yesus yang membuat badai seperti itu. Dia menciptakan laut, yang menciptakan sesuatu. Takut nggak dia? Ya kita takut pasti kan. Tapi Tuhan Yesus takut nggak? Tidur dia, enak, santai, tenang aja dia. Kenapa? Dia bisa damai seperti itu. Ya dia yang menguasai semua. Dia yang menciptakan semua. Dan siapa yang takut? Ya murid-muridnya kan. Waduh, gimana ini? Ya seperti kita. Dampaknya, saudara, meterai ke-6 ini, perhatikan, kita baca dampaknya. Perhatikan, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan ini berkaitan dengan dunia di atas kita, saudara. Berkaitan dengan langit yang akan runtuh, yang akan digulung oleh Tuhan. Dan 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Satu meteor yang kira-kira segede kira-kira 40 ton gitu kan. Itu kalau nimpa ke laut terjadi tsunami lebih besar 5 sampai 10 kali lipat daripada tsunami Aceh. Kalau itu cuma berapa puluh ton. Kalau ini bintang di langit nyebur ke bumi, saudara bayangin. Kayak apa bumi kita ini? Saudara ini akan terjadi bukan nanti-nanti. Oh ya urusan nanti aja lah, kita jangan ngurusin gitu. Kenapa ini harus diajarkan? Kenapa ini harus kita terima? Ini adalah the real life of our universe.
kita sedang menuju kepada kebinasan. Rumah kita bukan dunia ini. Rumah kita adalah bumi dan langit yang baru. Nah, saudara perhatikan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara, kalau saudara lihat peta, kan ada pulau-pulau yang kayaknya itu kalau ini nyambung ke sini, ini persis. Ini nyambung ke sini, oh Indonesia itu nyambung ke atas, dan kemudian dari atas ini ke sebelah kiri dengan India, ke sebelah kiri lagi kemudian dengan Afrika, dan semua asalnya itu satu pulau dan pecah semua. Dan saudara, di akhir zaman gunung pulau bergeser. Apakah betul atau tidak tanah Jawa itu akan terbagi minimal menjadi dua? Saudara, sudah diberitahu oleh lumpur lapindo. Dan sampai hari ini tidak bisa tertangani. Dan itu akan menjadi besar, dan akan berpisah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berada di tengah, sepertiga. Dan nanti dari Cirebon itu ke sana juga ada. Dan itu sudah diperkirakan ratusan tahun. Zaman Belanda itu sudah memperkirakan. Dan sekarang ini dipastikan dengan apa? Dengan surutnya salju-salju itu. Dan sekarang sudah mulai turun. Nah, saudara, kita akan melihat tanah-tanah yang landslide, yang longsor, yang kemudian jatuh semuanya. Di India, di mana-mana. Itu bukan cuma 1-2 meter. Itu hektar. Satu gunung runtuh. Semua rumah di sana ratusan berarti semua. Kebakaran juga sama. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kondisi itu membuat orang ketakutan luar biasa. Mereka mencari aman. Lari kemana mereka aman? Ke gua-gua. Ini ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Supaya nggak keruntuhan. Waduh, gimana? Mereka bikin masuk ke rumah, bikin bunker semuanya. Mereka pikir mereka bisa selamat. Ya kan? Apa yang dikatakan ayat 16? Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Siapa dia? Anak domba Allah yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Jadi kenapa ini terjadi? Tanah bergeser, gunung bergeser, bintang jatuh semuanya. Apa terjadi, saudara? Anak domba Allah murka. Allah marah pada manusia. Kenapa? Injil diberitakan engkau tolak terus. Lambang daripada bait Allah dikatakan, aku akan hancurkan bait Allah ini. Dan di akhir zaman, aku hancurkan bumi dan langit. Bukan cuma satu bangunan. Bukan cuma satu tempat ibadah. Tapi Tuhan katakan, aku akan gulung langit dan bumi. Saudara, kenapa Tuhan seperti ini? Anak domba murka. Waktu anak domba dibawa ke pembantaian, anak domba itu berdiam. Dia disembelih, dia diam. Betul kan? Waktu dia menyelamatkan kita, dia menerima dosa-dosa kita dengan taat, dia tidak membantah kepada bapaknya. Dia diam, diadili, digebuki, disalib. Wah, saudara, dia diam. Tapi di akhir zaman, anak domba ini marah, murka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak menerima pengorbanan dia. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Nama dia, aku binasakan kamu semuanya.
Tunggu, menanti, menanti, menanti. Orang-orang percaya menanti dengan seluruh tangisan, dengan seluruh sukacita pujian-pujiannya. Tapi dunia tetap nggak mau tahu, nggak mau dengar. Lihat, nggak melihat. Mendengar, tetap budek. Dan Tuhan punya kesabaran. Dan pada saat terakhir, firman Injil Kerajaan Allah diberitakan. Dan kamu tetap tidak percaya. Akhirnya Tuhan tutup seluruh keselamatan. Pintu kasih anugerah Tuhan hentikan. Dan anak domba Allah berganti apa? Marah. Aku marah. Aku binasakan engkau. Kirim Sodom Gomora. Saudara, setelah diselidiki, itu semua benda-benda dan di sana itu nggak bisa ditanami apapun. Berasal dari mana kayak itu? 80% dari sulfur. Saudara perhatikan, di bumi ini tidak ada sulfur yang lebih daripada 30% atau 40%. Tapi di Sodom Gomora, waktu diselidiki kedua tempat itu, sulfurnya itu hampir sempurna, 87%. Dan itu kiriman dari mana? Dari langit. Dari bintang, planet-planet, meteor. Jadi Tuhan pernah mengirim langit-langit yang ada benda-benda langit itu untuk menghancurkan Sodom Gomora sebagai peringatan di akhir zaman Tuhan bukan hanya kirimkan Sodom Gomora, seluruh bumi ini. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa kita akan hancur negara kita karena kita perang pakai nuklir. Alkitab mengatakan tidak. Nuklir tidak akan menghancurkan bumi kita. Tapi Tuhan memakai bintang-bintang. Jadi saya percaya, saudara, secara pribadi saya percaya perang nuklir itu nggak akan terjadi. Kalau terjadi, itu namanya manusia bunuh diri. Saudara, senjata nuklir dipakai satu orang, itu sama dengan dia bunuh dirinya sendiri. Dulu sempat sampai hampir 10.000 kepala nuklir. Sekarang tinggal 3.000. Kenapa? Karena ada peraturan tentang nuklir, bahwa semua yang berkaitan untuk senjata perang dihentikan menjadi energi. Dan itu bisa dialihkan. Jadi negara Soviet, China, India itu memiliki energi nuklir. Indonesia juga sama. Beberapa tempat ada. Saudara, tidak diperbolehkan untuk berperang, akhirnya mereka alihkan semuanya. Nah, saudara, itu menjadi positif. Ya. Tapi, saudara, tidak boleh kita menafsirkan di luar Alkitab bahwa yang akan membinasakan dunia adalah manusia sendiri. Wah, dunia akan dihancurkan oleh manusia. No. Alkitab mengatakan yang akan menggulung alam semesta ini, bumi dan langit adalah Tuhan. Dan cara Tuhan tadi kita sudah lihat. Bagaimana Tuhan menggulung itu. Mendatangkan benda-benda langit menghancurkan bumi kita. Saudara, apakah kita masih di tengah-tengah itu? Kita melihat bintang-bintang jatuh. Saya percaya saya sudah dipanggil. Mungkin anak cucu kita. Tapi kalau mereka percaya pada Kristus pada saat tertentu itu dan penghakiman akan dibuka, saudara, orang-orang percaya akan diangkat Tuhan dan tidak akan mengalami kematian seperti itu. Khususnya penghakiman aja. Ya, oke. Saya pikir kita melihat gambar yang terakhir. Coba kita lihat. Ya, saudara perhatikan di situ ada gambar sebelah kiri. Itu Kristus melihat semua kejadian dia bertata di sana. Ya, ada kecil itu di atas. Saudara, itu adalah satu gambaran yang saya pikir tepat, walaupun gambarannya nggak tepat. Tapi dia bertata melihat semua kejadian kehancuran bumi semesta alam ini. Dia semua yang ngatur. Dan saya percaya, waktu kehancuran itu tiba, pada saat semuanya itu, ada peristiwa yang mendahulunya. Apa? Orang-orang di dalam Tuhan yang mati akan diangkat semua. Dan yang hidup pun diangkat bersama dengan Tuhan di parusia. Dan itu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu.
Tapi kita yang mati, semua yang mati di dalam kematian, ataupun seumpama kita mati juga kena. Seperti itu kan. Kena semuanya akibat daripada akhir zaman itu. Saudara, nggak perlu takut. Kenapa tak? Nggak perlu takut. Karena jiwa kita sudah di dalam lindungan Tuhan. Itu. Kalau toh ini menimpa kita orang Kristen, kita nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena kita sudah diselamatkan. Nyawa kita sudah dalam lindungan Tuhan. Jadi apa yang kita takutkan? Bahkan di neraka pun, kalau bersama dengan Kristus, api neraka jadi dingin. Nggak mematikan kita. Karena sudah dimatikan. Neraka yang mematikan kita. Dimatikan Kristus, sengatnya sudah dibinasakan Tuhan. Jadi nggak ada satu tempat yang menakutkan kita. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, oke, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena seluruhnya Engkau serahkan kepada anak-Mu. Segala kuasa di bumi di surga, di bawah bumi dan segala apapun. Semua di bawah kaki anak-Mu yang tunggal. Karena kerelaan penderitaan mau memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Dan yang membukakan pada kami satu kedamaian, satu perdamaian, persekutuan kembali dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa bumi ini bukan tempat di mana Tuhan akan bersekutu dengan kami. Tetapi Tuhan akan menjadikan bumi dan langit yang baru. Yang sudah Tuhan ubahkan seluruh unsur kematian, dosa, air mata, perkabungan, dan segala hal yang berkaitan dengan melawan sifat kekudusan Tuhan, kebenaran dan keabsolutan Tuhan. Semua dibuang. Dan yang ada adalah sukacita, hidup penuh dengan kemenangan, damai sejahtera, dan juga hidup yang penuh dengan pujian hormat kepada Allah. Itulah yang akan kami terima. Berkatilah kami hari ini dan kuatkan iman kami, karena kami tidak perlu takut dengan apapun. Hanya satu yang kami takuti adalah Engkau, anak domba Allah yang bisa murka. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami, dan murka itu bukan untuk kami, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau. Kami bersyukur karena anak domba Allah sudah memberikan nyawanya, tubuhnya, penderitaannya bagi kami, menjamin kami untuk mendapatkan kasih karunia keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.